1287. Setelah menunggu lebih dari setengah tahun, akhirnya datang ke upacara pembukaan LKK Teknosains. Pada hari ini, semua masyarakat di Hidoda memperhatikan momen ini yang mungkin dapat mengubah tren ekonomi di Hidoda. LKK Teknosains sangat terkenal. Upacara pembukaan ini tidak hanya dipublikasikan 10 hari sebelumnya, tetapi juga mengundang para kalangan atas dari semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Dikatakan bahwa orang yang memotong pita adalah Nicholas, Lucas dan kepala keluarga Chen Gunawan beserta bos-bos Yudoda. LKK Teknosains telah dipindahkan dari gedung perusahaan Wijaya ke gedung perusahaan teknologi, dan untuk perusahaan Wijaya nantinya, Randy berencana untuk mengubah namanya dan memindahkan gedung perusahaan Rawstone ke gedung perusahaan Wijaya. Menyuruh saudara-saudara untuk selalu teliti, di tiap sesi usahakan tidak musuh, masa Randy menghampiri Roni dan berkata, tadi malam, dia memiliki firasat buruk, jadi dia pergi untuk berbicara dengan Roni. Dia merasa mungkin ada seseorang akan melakukan sesuatu hari ini, jadi dia meminta Roni untuk memanggil beberapa anak buahnya ke perusahaan teknologi sebagai petugas keamanan untuk sementara waktu. Sebenarnya perusahaan teknologi telah merekrut 100 personel keamanan, tetapi semuanya belum beroperasi. Randy masih sedikit gelisah, akan buruk jika ada seseorang masuk untuk mengacaukan ini semua. Hari ini, seluruh pejabat Yudoda pada dasarnya datang ke perusahaan teknologi, dan tidak boleh ada kesalahan. Jangan khawatir, seluruh pintu masuk perusahaan teknologi ada penjaganya, kata Roni. Pada saat ini, telepon Randy berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah telepon dari Robert. Tuan Randy, ada orang yang mencurigakan di CCTV nomor 14. Dia adalah seorang pemuda berkulit hitam dengan membawa ransel panjang di punggungnya. Kemungkinan itu adalah senapan sniper. Oh iya, ada situasi yang serupa pada CCTV nomor 21. Mereka semua menuju ke bagian belakang gunung, kata Robert. Robert adalah seorang pencuri. Randy-lah yang merekrutnya. Sebelumnya, dia diminta untuk mengikuti Roni. Sekarang dia diminta untuk mengelola pemantauan seluruh bagian perusahaan teknologi. Ini pekerjaan besar dan sulit. Sedikit saja ada kecerobohan, maka sangat mudah terjadi kesalahan. Ya, kamu suruh mereka untuk mengawasinya. Jika ada situasi apa segera lapor. Randy menutup telepon dan ada aura pembunuh di matanya. Dia berkata kepada Roni, CCTV nomor 14 dan nomor 21 ada penembak gitu. Usahakan untuk tangkap yang hidup, jangan sampai mereka mati. Dia ingin melihat siapa yang masih berani menantangnya setelah 3 kepala keluarga besar berlutut kepadanya. Tentu saja, mungkin saja 3 keluarga besar. Mungkin mereka pikir itu terlalu memalukan waktu itu. Kali ini, mereka bersiap membalas Randy. Tapi tidak peduli siapa itu. Jika Randy mengetahuinya, Randy pasti tidak akan tinggal diam. CCTV nomor 14 dan nomor 21 berada di sisi kiri dan kanan area kantor perusahaan teknologi. Ada sebuah bukit kecil di kedua sisi bukit. Di bukit dapat melihat situasi area kantor, hanya dalam lingkup senapan sniper. Karena perusahaan teknologi belum sepenuhnya dibangun, dan bangunan di sekitarnya belum dimulai, dan sangat tepat untuk menyediakan lokasi dan sisi untuk penembak gitu. Meskipun perusahaan teknologi akan dibuka hari ini, tapi ratusan peneliti ilmiah telah direkrut untuk penelitian dan pengembangan 6 bulan lalu. Kamera CCTV ini adalah produk terbaru yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Mereka menggunakan teknologi nano, kualitasnya hanya 10 gram, dan jangkauan pemantauannya lebih dari 3 kali lipat dari kamera biasa. Jangankan orang awam, bahkan para profesional yang maju ke depan, sulit menemukan keberadaannya. Itu sebabnya pada saat kedua penembak jitu itu memasuki jangkauan kamera dan mereka tidak menemukan kamera. Roni menyuruh Suandi yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Suandi pergi ke area CCTV nomor 14, dan Roni pergi ke CCTV nomor 21. Keduanya telah memahami tata letak masing-masing area utama perusahaan teknologi saat ini. Bahkan tadi malam ada Randy untuk memeriksanya bersama. Keduanya tidak memanggil satpam, lawannya adalah penembak jitu. Ketajaman itu pasti sangat tinggi. Jika memanggil banyak orang, mereka akan mudah mengetahuinya. Dan dengan keterampilan mereka berdua, jika memanggil orang lain maka itu akan menjadi beban. Perayaan dimulai 1 jam lagi. Nicholas dan yang lainnya sudah tiba. Randy melihat lokasi area CCTV nomor 14 dan nomor 21, dan kemudian berbalik untuk menghibur Nicholas dan yang lainnya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Suandi dan Roni, jika mereka tidak bisa menangkap penembak jitu itu hidup-hidup, membunuh penembak jitu itu juga adalah hal yang mudah. Keduanya tidak ingin mengecewakan Randy. Setelah 20 menit Roni menelpon Randy.
Aku angkat telepon dulu. Randy melihat bahwa Ronnie yang menelpon. Dia melihat dan tersenyum meminta maaf pada Nicholas dan yang lainnya. Sekarang upacara belum dimulai, orang-orang baru saja berkeliling di perusahaan, dan Randy hanya menemani mereka. Setelah Randy pergi, ditemani oleh Wolf dan Jesse, menatap masing-masing departemen yang sedang bersiap untuk pembukaan. Ketika Randy datang ke ruang keamanan, dia melihat bahwa seorang pemuda berpakaian hitam telah diikat, kedua mulut orang itu berdarah. Sangat jelas mereka sangat menderita sebelumnya. Ada pertanyaan. Mereka adalah Wisnu dan Philip. Apakah kamu memprovokasi mereka ketika kamu pergi ke offshore? Ronnie berkata dan menatap Randy dengan rasa ingin tahu. Petik 1. Randy tertegun, dan kemudian segera mengerti bahwa ketika dia pergi ke offshore untuk berpartisipasi dalam kompetisi batu judi, Lani membunuh Peter dan Sally. Tanpa diduga, kedua keluarga menganggapnya sebagai pembunuh. Ini benar-benar masalah buruk, tak disangka dia dikambing hitamkan. Ini kesalahpahaman, aku menanggung kesalahan orang lain. Kamu suruh seseorang untuk memeriksa apakah mereka ada di Yugoda atau tidak. Aku ingin berbicara dengan mereka. Randy pasti tidak akan membantu Lani untuk menanggung kesalahannya. Jangan katakan bahwa dia tidak memiliki kesan baik pada Lani. Bahkan jika dia memiliki kesan yang baik dengan Lani, dia juga tidak mungkin menanggung kesalahan yang bukan dia buat. Bukannya dia takut pada Wisnu dan Philip, ini masalah prinsip. Ya, bagaimana dengan kedua orang ini? Ronnie mengangguk dan bertanya. Randy merenung dan berkata, berikan kepada polisi dan biarkan mereka menyelidikkan perlahan-lahan. Selama ada dua senapan sniper, percayalah mereka pasti bisa mengetahui kekuatan di belakang mereka berdua. Ronnie berkata iya, memanggil beberapa pria besar, membuat kesepakatan dengan mereka, dan kemudian menyeret kedua orang muda itu keluar. Kalau begitu pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Ini akan buka setengah jam lagi. Aku akan membawa mereka dan memeriksa situasi di daerah lain. Kata Ronnie. Randy mengangguk dan meninggalkan ruang keamanan. Setelah mengetahui siapa pihak lawannya, kekhawatiran Randy telah menghilang. Jika ada kesalahan hari ini, itu pasti akan berdampak buruk pada perusahaan. Seperti dua penembak buku sebelumnya, tidak peduli siapa yang mereka tembak, itu akan berdampak besar pada LKK Technoscience. Jika Nicholas dan yang lainnya terbunuh, perusahaannya mungkin tidak bisa beroperasi lagi. 288. Upacara pembukaan bisnis berlangsung sangat sukses, juga tidak terjadi masalah apapun. Ini membuat Randy kembali santai. Pukul 11:30, setelah semua acara selesai, dia menyuruh para tamu pergi makan siang. Tamunya cukup banyak, bahkan ia juga memberi para wartawan makan siang. Randy memesan 20 ruangan di Jadeon 36. Saat turun dari gunung, Randy menemani Nicholas, Lucas Gunawan, Sulan, Lani dan Linda. Mereka naik mobil multifungsi. Troy lah yang mengendarai mobilnya. Semua tamu kedatangan hari ini diantar jemput oleh LKK Technoscience. 20 mobil multifungsi, satu mobil satu meja, sangatlah cukup. Karena jalan menuju gunung masih direnovasi, jadi mereka hanya bisa menggunakan jalan dulu. Merupakan dua jalur bolak-balik yang masih baik untuk dilalui. Tiba-tiba ada sebuah mobil van yang langsung menerobos tanpa bisa mengurangi kecepatan. Untung saja teknik Troy cukup baik dan tidak panik, kalau tidak mungkin saja akan tertabrak. Beberapa penumpang hampir saja mengeluarkan keringat dingin setelah melihat adegan ini. Apalagi Bulan dan Linda berdua berteriak pelan. Sial, bisa menyetir atau tidak? Supir mobil van itu yang mulai marah terlebih dahulu. Troy mengerutkan dahi dan menoleh ke arahnya. Lalu di saat ini, ada seorang petani tua tiba-tiba muncul di depan mobil dan sengaja menabrak dirinya ke mobil. Hati-hati, teriak Randy yang duduk di kursi penumpang. Troy terkejut dan langsung menginjak rem, tapi dia tetap telat. Petani tua itu telah menabrak dirinya dan terjatuh di tanah. Sedangkan mobil van itu juga berhenti. Tatapan marah Troy sedikit takut dan ingin turun mobil melihat keadaannya. Lagi pula di mobil ini juga ada Nicholas mereka, jadi dia harus berani. Jangan peduli dia. Sedangkan Randy menarik Troy yang ingin turun mobil. Beberapa orang yang di belakang mengangkat alis. Bagaimana mungkin tidak mempedulikannya, apalagi itu adalah orang tua. Banyak orang menatap Randy bingung. Bagaimana boleh seperti itu? Kalaupun dia sengaja ingin meminta uang, seharusnya kita juga turun melihat kondisinya, ujar Linda. Ikuti saja kata-kataku, orang tua itu aneh, ujar Randy menggelengkan kepalanya. Linda berkerut alis, tidak tahu mengapa Randy seperti itu. Pak Randy, Anda tidak berhati sekali, bagaimana bisa begitu saja? Lani, hubungi ambulan dan aku, hubungi pihak polisi. Sulan agak sedih, baginya, Randy seharusnya seperti seorang pahlawan, tapi saat menabrak seseorang, ia memilih untuk kabur.
Ini sungguh membuat dirinya kecewa. Lani juga bingung apa maksud dari Randy. Kalaupun begitu tidak berhati, setidaknya jangan ditunjukkan di hadapan Nicholas dan wali kota. Mereka berdua bahkan masih berada di mobilnya. Kedua orang mengeluarkan teleponnya, mulai menghubungi pihak yang bersangkutan. Nicholas dan Lucas hanya berkerut alis, sama sekali tidak menemukan kejanggalan. Hidupkan mobilnya dan mundur ke belakang, lalu melewatinya, ujar Randy kepada Troy. Troy baru saja ingin menghidupkan mobilnya, lalu supir dari mobil van itu datang mengetuk jendela mobil. Sial, kalian tidak peduli setelah menabrak orang. Teriak pemuda itu sambil mengetuk jendela mobil. Raut wajah Nicholas mereka yang berada di mobil agak canggung. Kalian itu orang atau bukan? Masih saja ingin kabur setelah menabrak orang. Ujar pemuda itu lagi. Sulan tidak dapat menahannya lagi, lalu membuka pintu mobil untuk melihat orang tua yang tertabrak. Lalu di saat ini, tatapan pemuda itu mulai berbeda dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau. Pisau itu diarahkan ke dahi Sulan. Para penumpang di mobil mematung. Walaupun Sulan bisa bela diri, tetapi dalam jarak yang begitu dekat, ia juga sama sekali tidak bisa bereaksi. Begitu pula dengan Lani yang berada di sampingnya. Saat semua orang mengira Sulan akan mati, tiba-tiba ada sebuah tangan yang terjulur ke depan dan memegang pergelangan tangan pemuda itu. Saat itu, pisau itu hanya tersisa 5-6 cm dari dahi. Sulan, hampir saja dahinya sudah mau tertusuk. Randy yang memegang pergelangan tangan anak muda itu. Sebelumnya ia juga merasa pemuda ini janggal dan terus menatap pemuda itu. Ternyata benar bahwa pemuda itu adalah pembunuh. Trek, Randy mengeluarkan tenaganya dan langsung mematahkan pemuda itu. Pemuda ini berteriak, pisau di tangan pemuda itu langsung terjatuh di kaki Sulan dan sisi tajamnya tertusuk ke paha Sulan. Di waktu seperti ini, Lani yang di samping melemparkan telepon di tangannya dan menangkap pisaunya, agar Sulan terhindar ditusuk oleh pisau. Sedangkan saat ini, orang-orang di dalam mobil tiba-tiba melihat petani tua itu sedang mengarahkan pisau ke Randy. Hati-hati, teriak Linda. Saat ini Randy sedang memegang erat tangan pemuda itu. Biasanya akan susah untuk menghindari keadaannya. Semua orang khawatir kepadanya, bahkan Troy juga tidak dapat bereaksi. Sebentar lagi pisau di tangan petani tua itu akan menusuk ke arah Randy. Tiba-tiba, Randy melepaskan tangan pemuda itu dan mendorong pintu mobil. Bang, pintu terbuka sangat tiba-tiba dan petani tua tidak menyadarinya, sehingga langsung tertabrak ayam. Randy langsung turun dari mobil. Lalu di saat ini, terdengar suara tembakan. Tanpa berpikir banyak, Randy menarik pemuda itu untuk menghindari peluru. Dor, peluru itu langsung tertembak ke dahi pemuda itu dan darah mulai bercucuran. Tutup pintu mobil dan jendela. Randy berteriak, lalu melempar pemudanya dan sekaligus mengambil pisau dari tangan pemuda itu. Berlari, lalu masuk ke dalam sebuah toko kecil di samping. Saat ini di dalam toko kecil itu, terdapat seorang berpakaian hitam terus menembak ke arah Randy tanpa henti. Tapi Randy sangat lincah, sehingga beberapa kali tembakannya gagal. Tiba-tiba muncul sebuah pisau di pandangannya. Kecepatan pisau itu sangatlah cepat, sehingga ia tidak ada waktu untuk bereaksi. Saat pisau itu sudah mendekat di depan matanya, pisau itu langsung menusuk dahinya. Mata orang berpakaian hitam itu terbuka besar dan mati begitu saja. Setelah menyelesaikan penembaknya, Randy tidak langsung masuk ke dalam toko, melainkan hati-hati masuk ke dalam. Tapi ia juga pikir terlalu banyak. Di dalam toko hanya terdapat seorang pria yang berjongkok di ujung ketakutan. Kalau tidak takut mencari masalah, sebaiknya jangan menyentuh mayatnya dan segera hubungi polisi. Randy melihat pria di ujung sana dan langsung berbalik badan meninggalkan toko itu. Setelah keluar, ia memeriksa lagi sekitar dan menyadari tidak adanya pembunuh. Sedangkan pembunuh yang berdandan seperti orang tua itu juga kabur. Setelah itu, ia baru masuk ke dalam mobil. Ayo berangkat, ujar Randy. Roy mengangguk dan menghidupkan mobilnya. Terima kasih untuk yang tadi, Randy, ujar Sulan. Ia merasa canggung dan merasa menyesal. Karena ia mencurigai Randy, sehingga ia hampir saja mati di tangan pembunuh itu. Kalau dipikir kembali, ia masih saja ketakutan. Tak apa-apa, Randy menggelengkan kepalanya. Randy, orang siapakah itu? Tanya Nicholas. Ia juga cukup terkejut saat mendengar suara tembakan. Bahkan ada 2 peluru yang tertembak di jendela mobil. Lah ingin tahu apakah orang-orang itu berasal dari 3 keluarga besar. 289. Nicholas tahu masalah antar Randy dengan keluarga Zhang, keluarga Zhuo dan keluarga Liu tidak akan berakhir. Jadi ia merasa ada kemungkinan besar ketiga keluarga besar itu yang menyerang Randy. Orang Offshore, ujar Randy. Offshore, musuhmu saat kamu pergi ke Offshore. Tanya Linda. Randy melirik ke arah Randy dan mengangguk. Ia tidak ingin banyak berbicara, karena ia takut Linda akan banyak pikir.
Tenang saja, aku akan mengurus masalah ini, Ibu Randy. Kalau Wisnu tidak datang ke kota Yidoda, ia bersiap ke offshore untuk mengetahui masalah ini dengan mereka. Ia tidak takut pembunuhan dari belakang, tapi ia harus peduli kepada keluarganya. Meskipun ia telah mendaftarkan Suandi dan pengawal Linda untuk memegang pistol secara legal. Tapi para pengawal itu juga tidak begitu hebat. Setelah mendengar kata-kata Randy, Lani seketika mengetahui siapakah orangnya. Ia mengeluarkan teleponnya dan mengirimkan pesan singkat, lalu bersiap untuk menyelesaikan masalah ini. Karena bisa dikatakan bahwa ia yang mencari masalah ini dan Randy hanya membantunya untuk menanggung. Tidak ada satupun yang membuka pembicaraan dalam perjalanan dan juga tidak ketemu lagi dengan pembunuh. Lalu mereka dengan cepat tiba Jadeon 36. Setelah selesai makan, Randy membawa Nicholas dan Lucas kembali ke distrik Yuzong. Dalam perjalanan kembali, ia menerima panggilan Roni. Aku sudah mendapatkannya. Mereka tinggal di Hotel Hero, ujar Roni. Aku nanti akan bertemu dengan mereka. Kirimkan nomor kamarnya kepadaku. Randy mengangguk. Untung saja Wisnu dan Philip berada di kota Yidoda, daripada ia harus pergi lagi ke offshore. Setelah memutuskan panggilan, Randy berkata kepada Troy, ke Hotel Hero. Baik, Troy mengangguk. Setelah masuk ke distrik Wijaya, langsung menuju ke Hotel Hero. Di Presidential Suite Hotel Hero, Kak Philip, pembunuh bayaranmu kali ini kurang hebat. Hanya tersisa satu orang yang berhasil kabur, ujar Wisnu datar. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membayar 5 orang pembunuh, dibagi 2 kelompok untuk membunuh Randy. Akhirnya 4 orang yang terbunuh dan 1 orang kabur. Bagaimana mungkin ia tidak kesal? Uang hanya masalah kecil, tidak membunuh Randy, tidak membalas dendam untuk anaknya. Hatinya tidak akan merasa puas. Mereka memberitahuku bahwa ini merupakan pembunuh bayaran mereka yang terhebat. Kalau ingin membayar pembunuh yang lebih dari ini, kita harus menambah lagi 40 miliar. Philip juga sangat tidak senang. Kalau ia tahu Randy begitu susah dikalahkan, lebih baik ia mengeluarkan 40 miliar, agar masalahnya langsung terselesaikan. Sial, mereka bukan mendatangkan pembunuh bayaran yang profesional untuk kita. Ujar Wisnu bingung. Aku juga dijebak. Jadi kalau mau kita sekarang tambah lagi 40 miliar untuknya. Kalau tidak menyerah untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi jika tidak bekerja sama dengan mereka, aku juga tidak memiliki jalan lain. Philip juga sangatlah bingung. Tambah saja uang. Aku juga tidak ada jalan lain untuk mencari organisasi pembunuh yang lebih baik. Semoga kali ini mereka tidak membuat kita kecewa lagi, ujar Wisnu, lalu menghela nafas. Philip mengeluarkan teleponnya, baru saja ingin menghubungi orangnya. Lalu saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Mereka berdua saling memandang dan menemukan firasat buruk dari tatapan mata masing-masing. Wisnu pelan-pelan berjalan ke depan pintu dan melihat keluar melalui lubang intip. Saat melihat orang yang berdiri di luar, raut wajahnya seketika berubah dan menarik diri dari lubang intip. Siapa? Tanya Philip dengan pelan. Wisnu menunduk lubang intip dan menyuruh Philip jemput melihat sendiri. Philip berkerut alis dan mendekat ke lubang intip. Raut wajahnya juga seketika berubah. Randy, dia tahu kita yang membayar para pembunuh itu dan datang mencari kita. Ujar Philip ketakutan, demi tidak menarik kecurigaan orang-orang. Bahkan ia dan Wisnu tidak membawa pengawal saat datang ke kota Yidoda. Sedangkan Randy yang bisa begitu mudah membunuh pembunuh bayaran mereka. Bukankah mudah juga jika Randy ingin membunuh mereka? Lapor polisi terlebih dahulu, lalu tidak membuka pintu hingga kedatangan polisi, ujar Wisnu setelah berpikir lama. Hanya bisa seperti itu. Philip mengangguk kepalanya dan mengambil telepon bersiap untuk melapor polisi. Lalu di saat ini, mereka berdua hanya mendengar sesuatu suara, lalu pintu kamar mereka dibuka dari luar. Selanjutnya Randy dan Troy masuk ke dalam. Siapakah kalian? Ada apa kalian masuk? Ujar Philip berpura-pura. Mari kita langsung saja. Kurasa kalian berdua kenal, kan kepada Randy. Oh iya, kamu Philip atau Wisnu. Randy melihat Philip sekilas dan tatapannya penuh penyindiran. Bahkan kedua orang ini tidak membawa satu pengawal pun dan berani datang membunuhnya di kota Yidoda. Raut wajah Philip berubah. Ia tahu sama sekali tidak berarti lagi kalau ia tidak ingin mengakuinya. Sehingga ia langsung jujur berkata, aku Philip. Aku hanya ingin tanya kepadamu, apa salah anakku denganmu? Mengapa kamu membunuh dirinya? Ia baru berusia 20 tahun. Ternyata Pak Philip alias kepala keluarga Sia. Kalau begitu, yang di sana itu adalah Pak Wisnu alias kepala keluarga Zai. Mari kita duduk untuk berbicara, ujar Randy sambil tersenyum. Tidak ada bisa dibahas. Kamu telah membunuh anakku. Kamu kira aku masih bisa berbincang ria denganmu? Wisnu mendengus. Kalau tidak bisa lanjut berpura-pura lagi, lebih baik ia jujur. Mereka juga telah mengalami banyak hal.
Sedangkan Randy langsung terduduk di sofa dan mengeluarkan rokok, lalu berbalik tanya, kalau aku bilang bukan aku yang membunuh Peter dan Sally, kalian juga tidak percaya. Bukan kamu yang bunuh. Krisno menatap kesal Randy. Kamu mengira kita adalah anak kecil. Kalian bertengkar di pesawat, lalu bertengkar lagi setelah turun dari pesawat. Akhirnya kalian meninggalkan pesawat dan anakku membawa orang untuk menunggu kalian di Hotel Hilayton. Hingga malam, anakku dan Sally terbunuh di luar sana. Kamu masih ingin berpura-pura. Apalagi setahuku, meskipun Peter agak tidak sopan, tapi dia sama sekali tidak pernah mencari masalah dengan siapapun di Oxford. Kalaupun ada, juga hanyalah pertengkaran kecil, bahkan mereka juga tidak sekejam itu sehingga anakku terbunuh juga. Kalau bukan kamu yang bunuh, aku siapa? Ujar Philip curiga. Randy mematikan rokoknya dan mengeluarkan selembar foto. Dia letakkan foto di atas meja dan berkata, aku tidak peduli kalian percaya atau tidak. Aku tidak membunuh mereka berdua. Kalau kalian ingin membalas dendam, carilah wanita yang ada di atas foto ini. Kalau kalian mencari masalahku lagi, aku pasti akan ke Oxford untuk membunuh kalian. Selanjutnya Randy membawa Troll keluar dari ruangan dan meninggalkan Philip dan Wisnu yang berkerut alis, susah untuk mengambil keputusan. Bukankah wanita ini yang bersama dengannya? Jangan-jangan ia yang membunuhnya. Ujar Philip berkerut alis sambil mengambil foto Lani di atas meja. Wisnu juga ikut berkerut alis. Firasatnya memberitahu bahwa Randy ingin menuduh Lani. Aku membuat keluarga Lan di Central Plains bermusuhan dengan mereka. Jangan percaya kepadanya. Wanita ini adalah orang keluarga Lan dari Central Plains. Dia tidak ada alasan untuk membunuh anakku, apalagi anakmu. Lagi pula bukannya mereka bilang saat di pesawat, anakku mencari masalah dengan Randy. Kita tidak boleh tertipu olehnya. Ujar Wisnu tegas.